Assalamualaikum Teh Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Teh, silakan langsung saja. Langsung ya, bismillahirrahmanirrahim. Para penyimak yang berada di rumah, baik yang sedang, mungkin ada yang sedang di kantor ya, ada yang sedang ngantornya di rumah, ada yang juga sedang sibuk dengan putra-putrinya, ada yang sedang nyetrika. Wah, pokoknya ibu-ibu tuh banyak sekali kegiatan yang insya Allah menjadi amal soleh. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah kepada kita semua. Ternyata ada karunia Allah yang sangat-sangat mahal, dan itu lebih mahal daripada emas sebesar gunung ya. Kenapa? Karena karunia ini tidak bisa dibeli dengan harta yang banyak. Apa itu karunia? Karunia hidayah. Hidayah itu petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, karena hidayah ini kita sudah mendapatkannya, tapi mudah sekali untuk hidayah itu namanya surut-surut gitu ya. Kalau iman tuh kadang turun-turun. Nah, insya Allah mudah-mudahan majelis taklim online ini pun menjadi jalan bahwa hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita itu semakin menguat, semakin menguat. Bahkan kita mudah-mudahan dengan adanya kajian ini yang sedang lemah iman menguat kembali, karena kita di sini majelis ilmu walaupun tidak langsung ketemu dengan online begini, berniat watawasau bil haq watawasau bisob, kita nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Dan kita yakini ibu-ibu yang ada di rumah bahwa Allah lah yang memberikan hidayah kepada kita, bukan karena seseorang, bukan karena buku juga, itu mah hanya jalan, tapi hakikatnya Allah. Kalau di Asmaul Husna itu Al-Hadi, Allah maha memberi petunjuk. Mungkin ada ibu-ibu yang dulu rasanya masih jauh yang namanya senang belajar agama, kemudian sholat juga dulu berat untuk melaksanakan, tapi ketika ada ujian yang berat menimpa ibu yang para penyimak ini, kok di situ Allah membukakan hati, itu bukan karena kebetulan, tapi karena Allah memberikan hidayah, jalannya mungkin dengan ujian. Nah, termasuk kita sekarang ini. Kita yakini sekali lagi Al-Hadi. Allah yang membukakan pintu hidayah, Allah yang memberikan hidayah. Sekarang Allah memilih Teteh untuk berbicara. Nah, yang membukakan, yang memudahkan untuk memahami, yang memudahkan untuk mengamalkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita terus minta kepada Allah, ihdinas syirotol mustaqim, tujukanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa yang kita selalu baca ketika sholat, bahkan itu rukun. Kalau enggak dibaca, maka enggak sah sholat kita. Artinya kalaupun kita sudah pernah mendapatkan hidayah, tetap harus minta lagi, karena berpeluang untuk lupanya di situ. Minta supaya ketika lupa diingatkan kembali, ketika kita lalai diingatkan kembali. Nah, insya Allah untuk kajian pada pagi ini kita lanjutkan dengan materi Jumat yang lalu ya. Jumat lalu lewat voice note ya. Sekarang kita Zoom, alhamdulillah dari luar kota ini. Jadi kenapa memilih bersujud di sepertiga malam? Nah, ini ada kaitannya dengan sholat. Apalagi dalam kondisi sekarang seperti ini. Sekarang bertambah tingkat stres orang. Tingkat stres orang, sehingga sekarang mulai berpikir bagaimana menghilangkan stres itu. Ada yang pergi ke taman ya untuk mencari hiburan supaya tidak bete ya di rumah. Ada yang mungkin ke nonton film-film Korea, ya maaf ya jangan disebut filmnya. Nonton film-film yang kira-kira itu akan menghibur gitu. Tapi ternyata ketika datang ke taman, nanti pulang dari taman bunga misalnya dari taman yang indah, galau lagi.
Kemudian ketika nonton film yang bisa mengalihkan perhatian dari kegelisahan karena ada masalah, karena ada ujian yang harus dihadapi, nanti ternyata galau lagi. Kebayang nggak kalau kita menginginkan sakinah itu harus pergi ke taman terus, itu butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, dan itu tidak bisa. Sedangkan yang namanya masalah itu akan datang setiap saat gitu ya. Nah, Allah sudah memberikan resep yang luar biasa, dan ini pun dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Muzammil, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu kan ceritanya dulu Rasulullah SAW pada zaman dulu dapat hantaman dari kaum Quraisy yang menghina Rasul, yang menganggap orang gila. Coba itu kan Rasulullah dalam keadaan sulit seperti itu. Qumil laila illa qalila. Bangunlah ya di malam hari. Artinya apa? Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk bangun di malam hari di saat orang lain tertidur lelap, dan saat itu adalah saat-saatnya ijabah. Ini pelajaran untuk kita umatnya di saat genting seperti ini, bisa dikatakan genting ya dengan adanya corona ini, bagi orang-orang yang sedang diuji kekurangan harta, hutang menumpuk, sekarang malah untuk berhutang aja nggak ada yang mengutangin. Kemudian kontrakan sudah habis, yang ngontrakin butuh uang, kita mau bayar juga berat, anak-anak mau sekolah tetap harus bayar, padahal uang tidak ada, itu kan sangat menekan. Belum permasalahan lain di luar corona. Nah, kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ternyata laila illa qalila. Bangunlah di malam hari. Bangunlah di malam hari, boleh setengahnya, boleh ini. Allah Maha tahu kondisi kita. Maka inilah yang akan kita bahas saat ini. Alhamdulillah, ibu-ibu, para donatur, dapat tasdikul Quran ya, yang sudah istiqomah bangun di sepertiga malam terakhir, syukuri. Itu tidak semua dapat hidayah seperti itu. Nah, sekarang tinggal evaluasi ketika sudah istiqomah menjalankan sholat malam, apa yang mesti ditingkatkan? Oh, mungkin kenikmatan, kesungguhan, rukunya, sujudnya, membaca ayat-ayatnya. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, ibu-ibu tuh, Teteh saya udah istiqomah, sholat tahajud, udah 10 tahun, gak pernah berhenti, paling bolong sekali 2 kali. Tapi kenapa kesulitan demi kesulitan itu tetap ada? Jangan buruk sangka. Jadi sholatnya teruskan, lakukan. Ada kalanya orang yang sudah terbiasa sholat malam di sepertiga malam terakhir, mungkin permasalahannya belum langsung dapat jawaban sekarang, tapi oleh Allah ditunda. Tapi Allah berikan ketenangan batin, Allah berikan sakinah, kan itu lebih mahal daripada solusi yang langsung Allah kasih. Nanti baru sekian lama, yang sudah tidak diduga, sudah nggak minta lagi, udah pasrah total, udah ada ketenangan, malah Allah berikan solusi. Nah, termasuk permasalahan yang sekarang timbul ya, dan permasalahan itu kan nggak jauh ya, kalau ibu-ibu mah urusan anak, urusan ekonomi, mungkin urusan dengan mertua, atau mungkin dengan adik ipar, atau mungkin dengan pasangan. Oh, dari dulu teh kayaknya bermasalah terus dalam rumah tangga tuh, kok nggak ada solusi. Bisa jadi solusinya oleh Allah ditahan tadi. Ditahan. Karena ibu istiqomah sholat malam, sujudnya bagus, rukunya bagus, doanya kurang apa. Tapi kok jawabannya belum ada. Tapi Allah berikan sakinah, itu yang mahal. Nah, ketika udah sakinah, udah pasrah, udah nggak minta, malah Allah berikan solusi. Oh, ini doa yang sekian tahun yang lalu. Ternyata diijabahnya sekarang. Kenapa coba? Karena Allah masih rindu. Allah masih ingin mendengar tangisan hambanya yang meminta. Ada hadis Rasulullah SAW yang artinya kurang lebih begini, apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji hamba itu supaya dia meminta kepadaku. Coba tuh. Mungkin kalau udah selesai urusan masalah anak misalnya nih, masalah anak-anak tuh udah dipesantrenin, nggak betah. Apalagi sekarang lagi corona gini, daring nggak mau, setoran hafalan juga macet, pengennya buka film-film yang nggak tentu, sudah doa, sudah udah dinasihati. Tapi kenapa nggak berubah saja?
Tapi terus ibu tuh istiqomah di sepertiga malam terakhir. Yakin pada saat itu ketika berdoa pasti dikabul. Tapi belum dikabul. Anaknya masih, maaf ya, masih durhaka, misal gitu ya. Coba lihat. Tapi ibu ada ketenangan karena ada keyakinan bahwa suatu saat Allah akan membukakan hati anak. Yang penting tidak pernah berhenti untuk mendoakan dan berikhtiar, mungkin cari ustadz, ustazah. Nah, ternyata misal ya, sekian hari kemudian anaknya tiba-tiba minta maaf sama ibu. Kemudian dia ingin dibimbing supaya bisa taubat. Udah itu pengen belajar agama, cari guru agama yang bisa di rumah supaya nggak malu. Atau mungkin sama ibunya sendiri belajar agamanya. Ya Allah, itu coba. Jadi doa kita di sepertiga malam terakhir, itu bisa jadi ditahan dulu sama Allah. Supaya terus-terus minta kepada Allah. Nah, ibu-ibu, para donatur dapa atau siapa saja yang menyimak di majelis taklim ini, nah coba dilihat di surat Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi kita kalau ingin semangat istiqomah menjalankan sholat di sepertiga malam terakhir, satu tadi yakini bahwa di sepertiga malam terakhir itu ada doa yang tidak tertolak. Doa yang tidak tertolak. Kalau Allah tahan dulu doa itu dari diijabahnya, pasti ada kebaikan. Jadi doa yang tidak akan tertolak. Kalau ibu sih sepertiga malam terakhir itu berdoa setelah sholat atau di sujud terakhir, pasti diijabah. Ibu pengen berangkat umroh, pasti Allah nanti berikan ongkos. Pengen jadi ibu yang sabar, yang kuat menghadapi ujian, Allah akan berikan kesabaran. Apalagi kalau minta selamat nanti di akhirat, pasti Allah kabulkan. Nah, yang kedua, ibu-ibu yang merasa terhina, yang merasa difitnah, merasa direndahkan. Ini ayat Al-Qur'annya, surat Al-Isra ayat 79. Orang-orang yang melakukan sholat malam, Allah akan mengangkat kita ke tempat yang terpuji. Terpuji di dunia, terpuji di akhirat. Orang yang qiyamul lail, yang sholat malam akan terpuji, yang pasti terpuji di akhirat, itu yang sempurna. Kenapa ada orang yang ahli tahajud, ahli sholat malam, tapi di dunia dihinakan, itu dihinakan secara manusia. Tapi sebenarnya dia dimuliakan oleh Allah karena kesabarannya ketika dihinakan oleh orang yang zalim kepada dia. Jadi kalau dunia nggak bisa diukur dengan kasat mata ya, karena itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang jelas dia akan diangkat derajatnya, akan terpuji di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi satu, yakini bahwa sholat malam itu ada saat-saat ijabah. Makanya kita nggak boleh lepas setiap malam. Nggak tahu malam yang mana yang diijabah. Ibu yang sedang terlilit hutang, ayo coba minta sama Allah. Tapi tahajud tetap ruku sujudnya karena Allah. Tapi ketika doanya nanti minta, yakin Allah yang memberikan solusi, yang memberikan jalan keluar, kan kepada Allah mintanya. Nah, setelah kita bersujud, setelah kita ruku. Nah, yang kedua akan diangkat derajat kita. Akan diangkat oleh Allah. Ketika misal kita ada yang menghina, ada yang merendahkan, terus minta sama Allah, ya Allah, saya ini hina di hadapan Allah. Kalau ada orang yang menyakiti, ya tolong ya Allah. Kalau ada keburukan, ingatkan saya ya Allah. Kalau ada kebaikan, berikan saya kemampuan bisa mensyukuri. Mudah bagi Allah untuk membela ya, membela. Yang tadinya orang menghina, akhirnya menghormati. Bukan berarti kita ingin dihormati ya. Itu kan Allah yang mengangkat, Allah yang membuka. Seperti waktu Aisyah ya, waktu Aisyah itu Rasulullah SAW kan difitnah berselingkuh dengan seorang laki-laki pada saat itu, seorang ikhwan ya, karena tertinggal di sekedup gitu. Itu kan berhari-hari itu Aisyah sedih karena difitnah, disangka istri Rasulullah SAW itu berselingkuh. Kebayang sedihnya, yang biasa Rasul itu baik, hangat kepada istri. Wah, ternyata pada saat itu Aisyah cuma nangis, doa, minta sama Allah. Karena Aisyah ahli ibadah ya, karena mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa?
Di Al-Quran, Aisyah itu dibela oleh Allah langsung. Dibelanya apa? Aisyah suci, terhindar dari keburukan yang diduga orang. Nah, jadi yang pertama tadi doa kita akan mustajab, yang kedua akan diangkat derajat kita di hadapan Allah. Nah, kemudian yang ketiga ternyata tahajud itu adalah bukti syukur kita kepada Allah. Jadi bukan hanya minta, bukan. Jadi ketika kita nggak punya masalah yang berat gitu ya, nggak ada kesulitan, apa ya, kenapa mesti tahajud? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya ada referensi ya, ibu-ibu. Nah, teteh di sini, masya Allah, ada Riyadus Solihin. Ternyata Riyadus Solihin ini hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahih ya. Jadi tentang tahajud. Wah, kalau kita dengar, kita baca bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahajudnya seperti apa, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya dulu, ya itu termasuk kenapa Rasulullah mengajak dirinya, mengajak keluarganya, mengajak para sahabatnya untuk sholat malam. Ternyata ini, nah ini hadisnya, teteh bacain ya, artinya dari Aisyah, ia berkata, Nabi sholat malam hingga kedua kaki beliau pecah-pecah. Coba bayangkan, Nabi itu sampai pecah-pecah kakinya. Kalau kita kan pecah-pecah itu karena apa ya? Karena perpecahan suku itu apa? Lupa ya, teteh. Ya itulah pokoknya perpecahan suku. Nah, Rasul tuh pecah-pecah itu karena qiyamul lail. Lalu aku bertanya kepadanya, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Padahal dosamu yang telah lalu dan yang kemudian telah diampuni. Beliau menjawab, tidak patutkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi yang tidak punya masalah, yang tidak punya ujian, jangan GR ya. Karena banyak nikmat yang Allah berikan kepada para ibu. Anak-anak soleh-soleh, orang lain kesulitan ekonomi, masih ada tabungan. Nah, sholat malam itu seperti Rasulullah SAW. Kenapa sholat malam sampai pecah-pecah kakinya? Katanya, pantaskah, bukan sepantasnya aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Kenapa Rasul masih bersyukur? Karena Rasul diangkat menjadi hamba Allah yang mulia. Rasulullah diberikan Al-Quran, Rasulullah dibimbing selalu oleh Allah, ditolong oleh Allah. Coba. Nah kita, bagi yang tidak punya ujian, Alhamdulillah diberikan jalan untuk dapat ilmu, ketemu dengan orang-orang soleh. Terus ketika ada kesulitan, oh ada kemudahan. Itu kan karunia. Artinya sholat malam pun harus dijadikan jalan bahwa kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Itu udah 2 ya, 3. 1 tadi angkan apa tuh, doa mustajab. Kemudian yang kedua, catat mangga ibu-ibu. 1 doa mustajab, yang kedua akan diangkat derajatnya, dan yang ketiga bukti syukur kita kepada Allah. Nah mungkin nanti yang keempatnya nanti lagi. Jadi ini ada hadis-hadisnya, ya Allah. Masya Allah ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malamnya ya beda dengan kita ya. Tapi kita harus punya apa ya, punya contoh yang supaya kita jangan merasa sudah puas dengan apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah tahu kenapa, manfaatnya apa, bersujud di sepertiga malam terakhir ya, kita kan jadi semangatnya. Jadi harus bagaimana sekarang? Nah, mungkin ini sekarang lebih ke metode, cara ya, cara baiknya apakah setengah malam atau nanti sepertiga malam, semuanya baik ya, semuanya baik, masing-masing kondisinya beda-beda. Seperti akhwat yang punya bayi, mungkin nggak bisa ya akhwat yang punya bayi jam 2:30, tapi bisanya sebelum tidur, itu pun bisa, itu namanya qiyamul lail. Bapak-bapak yang sip kerjanya ternyata malam hari, baru pulang jam 10 misalnya, itu kan ngantuk ya kalau harus bangun misalnya jam 3. Itu bisa sholat malam dilakukannya. Jadi kalau belum tidur namanya qiyamul lail. Kalau udah tidur namanya tahajud. Yang penting mah qiyamul lailnya. Sebelum tidur. Atau saya mah bisanya menjelang subuh, tidak apa-apa. Karena memang siangnya capek, jadi khodimat, harus nyuci, harus nyetrika. Dan Allah mah maha adil, masing-masing kondisi beda-beda. Tapi bagi para ibu yang sudah tidak punya bayi, tidak punya suami, tidak punya anak kecil, siangnya juga nggak kerja, adanya pensiunan, biaya hidup sudah dijamin dari anak-anak secara syariat, mau apa lagi?
Makanya yang udah sepuh-sepuh, yang sudah cukup umur dan udah nggak mikirin kerja, udah nggak mikirin ngurus anak cucu, udah mikirin diri sendiri, ya mau cari apa lagi, berarti beliau-beliau lebih lebih punya kesempatan untuk qiyamul lailnya lebih banyak. Udah lebih banyak, apalagi yang udah emak-emak sering ke kamar mandi, itu kan Allah yang mengatur supaya waktunya dipakai untuk sholat malam. Nah, itu untuk waktu, untuk rokaat mungkin ada yang bertanya, ini lebih ke fikihnya ya, untuk lebih fikihnya, untuk ke rokaat boleh 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat, 2 rokaat, 8 rokaat, nanti baru witirnya boleh. Mau bisanya hanya 2 rokaat saja, baru witirnya 1 boleh. Mau berrokaat-rokaat, ada yang mengatakan tak terhingga. Nah, tapi yang paling kuat itu 8 rokaat, tapi jangan ditanya, kata ini ya, sahabat yang bertanya, jangan ditanya panjangnya Rasulullah SAW kalau sholat malam. Kita juga tergantung kemampuannya. Saya mate cuman al-ikhlas, anas, al-ikhlas boleh, boleh. Sekarang tinggal bagaimana yang al-ikhlas anas, tapi betul-betul gitu dinikmati, dirasa-rasa. Jadi ada kepasrahan yang kemarin kita bahas tentang sholat ya. Ada ketundukan, jadi ada kualitasnya gitu. Bukan yang hanya sebatas tahajud selesai 8 rakaat, lekum, ngejar target, lihat jam sampai enggak begitu. Mungkin lebih baik 2 rakaat, tapi enggak tergesa-gesa. Menikmati setiap gerakan, menikmati setiap bacaan, di sujud terakhir, kalau di dalam sholat tidak usah diucapkan, kalau itu bukan dari hadis ya, bukan bahasa Arab gitu. Tapi kalau mau khusus sujud sendiri, Assalamualaikum, baru sujud, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa kita sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tadi, yang ahli syukur, doa kita mustajab, juga yang ketiga, kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu dulu mungkin ya, Mbak Inas. Ya, terima kasih Teteh pemaparannya, ringkasnya tentang tahajud. Di sini juga alhamdulillah sudah bergabung di Zoom. Kita juga disiarkan melalui Zoom, nanti akan ke fanpage Tasdikul Quran maupun ke yang lainnya. Di sini sudah banyak pertanyaan Teteh, banyak juga yang mendoakan Teteh, katanya semoga Teteh sehat selalu, gitu kan. Amin, Masya Dan Allah, senang didoakan. pertanyaan ini nanti akan disampaikan, tapi nanti ada tayangan dulu. Nanti ngobrol-ngobrol dulu sekilas Teh dengan Ya, saya. boleh. Kalau dulu pernah ada tuh Teh di buku Teteh yang selalu ada jalan, Ya, Rasulullah apa tadi kan saya juga tertarik, jangan tanya Rasulullah seberapa lama satu rokaatnya, berapa banyak gitu kan. Jadi saya iya. itu dulu ada sahabat menantikan sholat Rasulullah di sebuah tempat setelah di dalam rakaat pertama itu baca Al-Baqarah. Mungkin Iya, tamat Al-Baqarah takbir untuk ruku. Ternyata setelah Baqarah lanjut ke Ali Imran. Masya Allah, Mungkin Masya pas Allah. mau tamat Ali Imran eh, nanti ruku. Ternyata nyambung ke Anissa. Luar biasa itu kalau saya hitung-hitung ke Anissa enggak sampai habis. Itu baru Rasulullah ruku. Itu kalau dihitung-hitung berapa 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 ratus juz? Ya, berapa ayat berapa ya? ratus ayat untuk satu rakaat. Nah, itu mungkin gambaran Rasulullah waktu itu salat dalam satu rakaat. Tadi kembali lagi kalau kita disesuaikan ya Teh ya. Tapi kalau Iya. penasaran itu seperti itu. Nah, langsung saja ada tayangan, insya Allah di sini tim admin telah menyiapkan sebuah tayangan, sahabat-sahabat Tasdikul Quran. Di sini udah banyak pertanyaan, nanti akan disampaikan setelah tayangan berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para muwakif masjid
Pondok Pesantren Tasdikul Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari istiqomahkan untuk mewakafkan sebagian harta bagi yang sudah, alhamdulillah, terima kasih. Kami dari pengurus pembangunan Masjid Tasdikul Quran mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Tentu hadiah dari Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang isinya barang siapa yang membangun masjid di dunia ini, maka Allah akan bangunkan rumah semisal nanti di akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang berkah melimpah, agar kami bisa mewakafkan sebagian harta yang Engkau titipkan kepada kami. Berikan keikhlasan kepada kami yang sudah mewakafkan sebagian harta. Jadikan jalan terbangunnya rumah yang indah nanti di surganya Engkau, ya Allah. Ya Allah, masjid yang sudah terbangun semoga menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang mencari ilmu, yang bersujud, yang ruku, berkumpulnya orang-orang yang mendapatkan kasih sayang-Mu yang Engkau kumpulkan kelak di surga-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inas dalam acara Majelis Taklim Tasdikul Quran bersama Teh Nini dalam judul Bersujud di Sepertiga Malam. Telah bergabung di sini sahabat-sahabat Tasdikul Quran menyampaikan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang senada ya. Saya bacakan dulu untuk beberapa yang senada ini dari Ibu Ligayati, juga dari Ibu Eli Heriawati. Ini tentang cara pelaksanaan sholatnya. Bagaimana katanya? Apakah melaksanakan sholat tahajud itu harus tidur dulu? Nah ini sepertiga malam itu kira-kira jam berapa? Karena kita mungkin ibu-ibu kadang bingung seperdua. Dihitungnya tuh sepertiga itu dari jam berapa ke jam berapa, seperdua dari jam berapa ke jam berapa. Mungkin jadi rada-rada sedikit bingung. Terus juga ini ada juga dari Ruwaida Murni. Nah, ini dari Ruwaida Murni. Apakah kan sholat tahajud itu katanya witirnya bisa dilakukan sebelum tidur. Sementara sholat witir adalah penutup sholat. Apakah setelah sholat tahajud kita harus sholat witir lagi? Nah itu Teh, bagaimana tiga malam itu jam berapa? Terus apakah harus tidur dulu sholat tahajud? Terus bagaimana dengan witirnya? Langsung saja. Baik, sepertiga malam itu tadi mungkin karena ada doa di sepertiga malam terakhir itu spesial ya. Itu di surat Ali Imran ya, Ali Imran ayat berapa tuh nanti bisa dilihat, yang wal mustaghfirina bil ashar. Jadi waktu sahur. Nah, itu kan sepertiga malam di waktu sahur tuh. Kalau dari jam 6 coba dihitung 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan 12 dibagi 3. Berarti 12 dibagi 3 berapa ya? 12 dibagi 3 4. Jadi 4 1 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2. Nah, berarti jam 2 ke sana ya. Berarti sepertiga malam terakhir kurang lebih antara jam 2 sampai menjelang subuh ya. Berarti 2, 3 itu waktu sahur. Ya, itu di surat Ali Imran. Artinya itulah yang terbaik. Tapi kan kondisi kita beda-beda. Itu sih makanya kejar. Kenapa ya? Sepertiga itu karena itu saat bumi, kalau cerita tentang biologi gitu ya, kondisi bumi, fisika itu bumi itu sedang istirahat, orang tertidur lelap. Tapi orang-orang pilihan bangun, coba bangun itu untuk apa? Hanya ingin kasih sayang Allah. Berarti yang bisa bangun di sepertiga malam terakhir itu hanya orang-orang pilihan yang bisa memerangi kesenangan tidur pulas di kasur empuk, dan dia harus bangun hanya menginginkan sujud, ruku, bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mahalnya sepertiga malam terakhir.
Tapi kembali lagi tadi bahwa ya antara jam 2 sampai subuh ya. Kalau nggak bisa karena kondisi, ya tadi ibu-ibu yang punya anak bayi yang nggak bisa diprediksi bangunnya kapan, tidurnya kapan, kapan aja yang penting bada isya sampai ke subuh. Nah berarti kalau yang sebelum tidur namanya qiyamul lail, kalau sudah tidur dari jam 12 malam ke sana berarti namanya tahajud. Bagaimana kalau nggak tidur-tidur karena dia mah ngerjain tugas dari kantor misalnya sampai jam 2, ya itu mah sudah masuk tahajud karena udah lebih dari jam 12. Nggak penting istilah mah ya, yang penting mah lakukan aja qiyamul lail. Pokoknya semua masuknya qiyamul lail, mau namanya tahajud mau qiyamul lail, yang jelas tuh sholat di malam hari setiap bada isya. Nah terus tadi itu sepertiga malam udah ya. Apakah boleh sebelum tidur? Wah ini ada sebenarnya ya, di sinilah dibaca ya. Nah ini nih, Riyadus Shalihin. Jadi bagaimana tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh sebelum tidur witir dulu. Itu ada seorang sahabat yang melakukan itu dan itu dibolehkan. Khawatir nanti tidak bisa witir. Nah, tapi kalau sebelum tidur sudah witir, nanti setelah tahajud tidak usah witir lagi. Misalnya takut ya tadi kebablasan karena kecapean, mau sholat witirnya sekarang karena Allah senang dengan yang ganjil. Jadi sebelum tidur dia sudah sholat witir. Berarti nanti tinggal sholat tahajudnya, witirnya nggak usah. Nah kalau yang udah biasa, yakin akan bangun, ya kan witir itu sunnah. Ya udah nanti tahajud 2 rakaat, bisanya hanya 4 rakaat. Nah, maka di ujungnya karena yang terbaik itu sholat malam diakhiri dengan witir. Ya itu pasti ada hikmah ya kenapa ya witir. Memang Allah mencintai yang ganjil. Jadi mau 1 rakaat, mau 3 rakaat. Jadi ini teh sudah pertanyaan yang sangat lama sekali dipertanyakan. Yang penting kita sekarang yakin melakukan gitu. Pas melakukan ada dampaknya terhadap jiwa kita. Ketika diuji dengan ujian yang berat lebih kuat. Padahal ujian semakin berat kok semakin kuat. Yaitu syariatnya karena kita membiasakan diri untuk bersujud di 3 malam terakhir. Jadi Allah berikan ketenangan, Allah berikan kekuatan, kan itu mahal sekali. Ayo bismillah yang belum istiqomah, bismillah ya. Ya, Teh, terus. Ada lagi nih pertanyaan, menyambung sih tadi istiqomah ya. Bagaimana tipsnya gitu pingin istiqomah gitu untuk terus tahajud, dan mungkin ada persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat, di sini juga dijadikan pertanyaan. Dan untuk bisa sabar, kan nanti melantunkan doa-doanya misalkan belum terkabul, gimana juga tipsnya biar sabar gitu. Istiqomah Ya, dan sabar. baik. Gimana untuk istiqomah ya? Insya Allah ya, siapa yang sekarang menyimak, itu akan ada semangat. Artinya ketika kita agak turun nih, sholat tahajud, coba baca buku-buku tentang, tentang ulama-ulama yang sholat malamnya tuh bisa berjam-jam gitu. Terus dengan asiknya membaca ayat-ayat Allah sambil nangis gitu kan. Bener ya orang-orang mulia seperti itu gitu. Itu biasanya kita tuh yang semangat ya. Atau punya temen lah, nggak usah jauh-jauh ulama besar. Teman kita di kosan, kok dia mah orangnya bahagia aja hidupnya padahal kesulitannya banyak gitu. Tapi adem-adem aja dia menyikapinya gitu. Itu kan kita bisa belajar, oh ternyata sholat malamnya terjaga gitu. Jadi lisannya juga terjaga. Kalau ada apa-apa nggak emosional. Kan itu pelajaran buat kita. Nah, jadi baca Iqra ya, melihat siapa di sekeliling yang istiqomah, atau membaca sirah nabawiyah, bagaimana para nabi dulu, Nabi Muhammad khususnya ya, sholat malamnya seperti apa, keluarganya seperti apa, para sahabat seperti apa. Teteh ada buku judulnya ya 101 kemuliaan seperti bersujud sepertiga malam. Jadi itu diceritakan para sahabat gimana membangunkan keluarganya, terus orang-orang soleh gimana mendidik anak-anaknya dari sejak kecil, dilatih qiyamul lail. Itu ternyata beda. Keluarganya itu
dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang merasa di rumah tuh kok banyak masalah gitu yang nggak selesai-selesai, kok di rumah tuh kayak ada pertengkaran apa, jangan-jangan ada yang harus dikerjakan nih oleh kita sebagai orang tua. Kitanya harus jadi contoh untuk bagaimana menjaga sholat malamnya, mungkin ada yang kurang. Kita belum ngajak kepada orang yang ada di sekeliling kita, di rumah kita, yang kita tuh belum sungguh-sungguh bisa. Nah, jadi tadi apa pertanyaannya, gimana untuk istiqomah? Ya, cari tahu kisah-kisah, baik baca ataupun mendengar. Kemudian yang kedua, memang ini penting. Kalau ingin istiqomah, sholat malam itu siangnya harus jaga diri. Jaga lisan, jaga mata, jaga pikiran, jaga. Karena itu akan berpengaruh. Kenikmatan sholat malam itu akan dicabut oleh Allah ketika siangnya bermaksiat. Tapi udah keburu maksiat teh, ya udah nanti tahajud jadikan sarana untuk tobat. Ya Allah, tadi siang hari saya gibah, menceritakan orang. Tadinya ingin cari solusi, tapi ternyata kebablasan. Ampun ya Allah. Nah, itu kan ada istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya Allah, ampuni kalau saya tadi bercerita tentang sesuatu yang tadinya cari solusi jadi kebablasan. Ampun ya Allah, jangan robek-robek lisan ini ya Allah. Tuh kan minta ampunan. Nah, besok akan lebih hati-hati lagi ketika berbicara. Sehingga besoknya kalau tahajud lagi nanti Allah berikan nikmat. Rukunya, sujudnya, takbirnya, kemudian bacaan Qur'annya, walaupun hanya Al-Ikhlas, kok bisa nangis gitu. Surat Ar-Rahman, ingat nikmat yang Allah berikan, baru baca tabi ayyi ala yurabbikuma tukadziban, langsung ya Allah terima kasih, saya teh banyak dosa ya Allah, tapi Engkau bimbing untuk bisa tobat, kok mau tahajud. Nah, itu kan ada nikmat lagi setelah kemarin-kemarin kita tergelincir, segera bertaubat, taubatan nasuha. Wallahu alam. Ada lagi? Halo? Ya, sudah masuk Maaf, sih. Teteh sambil minum ya. Ada juga mengenai bagaimana cara sholatnya apa 2 rakaat apa 4 rakaat gitu. Tadi udah disampaikan sama Teteh. Ya, Jadi boleh-boleh saja ya Teh ya, barangkali ya boleh. gabung. Juga ada pertanyaan, kalau misalkan setelah qiyamul lail, kan kalau qiyamul lail itu sebelum tidur juga boleh melakukan qiyamul lail ya. Sementara Iya, boleh. setelah tidur. Kalau setelah melakukan qiyamul lail lalu tidur melakukan tahajud gitu Teh. Gimana? Boleh apa tidak? Gitu. Maaf Teh terlambat. Siapa ini? Ada Assalamualaikum. suara. Ada suara ya. Waalaikumsalam. Siapa, Bu? Halo. Halo? Bu Enek. Halo? Halo. Maaf. Pertanyaan saya ulang lagi Teh, ada juga yang menanyakan, kalau telah melakukan qiyamul lail, lalu ternyata tidur, terus pas bangun melakukan tahajud, bagaimana itu? Boleh tidak? Oh, itu mah kayak itu ya, sholat tarawih ya. Ada yang sholat tarawih kan ya sebelum tidur, bada isya, saya nanti pengen tahajud lagi. Nah, ulama membolehkan karena yang namanya qiyamul lail itu tak terbatas. Nah, hadis yang ada nih Teteh di sini juga, hadis yang kuat memang yang 8 rakaat, ada yang sholat pembukanya ya, yang singkatnya, yang ringkasnya. Nah, jadi 2 tambah 8 jadi 10, tambah 3 jadi 13. Ada yang langsung 8, 3. Jadi mangga, pokoknya sholat malamnya sebanyak-banyaknya. Tapi ibu-ibu, kalau ibu-ibu ragu, sudah ambil yang 8 rakaat aja. Misal sebelum tidur sudah qiyamul lail nih. Nah, udah 8 rakaat tapi pengen sholat tahajud. Ya udah nggak usah tahajud, berarti sholatnya sholat mutlak atau sholat hajat atau sholat ya sholat mutlak itu kan macamnya ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat apalagi tuh sholat taubat misalnya. Jadi nggak ragu-ragu gitu. Itu boleh, pokoknya yang namanya sholat malam bebas, silahkan sebanyak-banyaknya. Walau alam. Kenapa ditutup? Namanya ini. Ya. Ini ada cucu. Pertanyaan selanjutnya Teh, bagaimana itu kira-kira ya tahajud ini menjadi sebuah kebutuhan, bukan kewajiban apa ya, bukan tuntutan lagi gitu. Itu kira-kira kapan akan mempunyai apa ya perasaan begitu gitu, menjadi sebuah
kebutuhan. Ya, kayak ini ya mungkin ibu-ibu yang sudah terbiasa pagi-pagi jalan pagi. Ini teteh di sini dapat ilmu katanya untuk yang sepuh-sepuh kayak teteh coba menghirup udara dari jam setengah jam sebelum jam 6 gitu ya. Itu sudah berhari-hari di sini dicoba, Masya Allah, nikmat banget. Itu ketika jalan santai gitu sambil menghirup udara, mengeluarkan energi negatif gitu yang aduh jangan benci ke orang, jangan buruk sangka ke orang sambil tarik nafas gitu. Itu kan udah dirasa-rasa ya dicoba. Ya Allah, itu udah nggak mau lepas tuh. Sebelum jam 6 pokoknya jalan kaki menghirup udara segar. Nah, kan menemukan awalnya kan belum ngerasa itu. Sholat malam seperti itu. Jadi kalau udah biasa di situ ada tangisan, ada memuji Allah, kayak apa curhat sama Allah, itu kan sesuatu yang mengenakan. Nggak mau lepas. Nah, tapi sekarang buat yang pemula, lakukan aja dulu. Lakukan aja. Nanti Allah ngasih rasa itu pengen terus, ada rasa yang nikmat di situ. Nanti Allah kasih. Dan itu mah hak Allah untuk memberikan hambanya kenikmatan bisa bersujud. Lakukan saja sekarang. Wallahu alam. Jadi bisa beda-beda ya Teh ya. Kita tidak tahu berapa kali kita tahajud baru bisa merasakan ya, setiap orang bisa berbeda. Betul. Itu ya lakukan. Nah ini ketika kita sebagai wanita kan suka didatangi tiap bulan nih rutin. Ketika sudah istiqomah, eh, tahajud lalu datang haid. Setelah haid itu biasanya rada berat lagi untuk bangkit lagi ke istiqomahan ini. Nah, tadi juga sebetulnya sudah disampaikan ya tentang istiqomah. Barangkali Teteh akan menambahkan dengan kondisi seperti ini. Iya, luar biasa ya kalau mau tafakur bagaimana kondisi kita sebagai perempuan, Allah tuh maha baik gitu ya. Supaya apa kita tuh variasi. Kok sebulan sekali ada libur, biar istirahat gitu ya. Istirahat biasanya kan nanti malam mau tahajud gitu jam 3 misalnya gitu. Kan udah ancang-ancang apa. Tapi kan kalau sedang haid mah ada jeda gitulah seminggu. Itu kan berarti variasi, nggak jangan sampai ibadah itu sesuatu yang beban gitu ya, nggak. Artinya seminggu itu bisa rileks, bangunnya bisa kapan aja gitu. Tapi bukan berarti untuk bermalas-malasan, kan bukan. Karena dalam kondisi haid pun bisa jadi kita meninggal. Kalau kita bermalas-malasan, nggak zikir, nggak belajar, bahkan tidurnya berleha-leha bangun baru jam 7, kan sayang. Nah, orang yang sudah terbiasa sholat malam, dia akan tetap bangun malam walaupun tidak sholat ya, tidak berwudu, dia tetap bersih-bersih, dan itu bisa dipakai untuk tadabbur Quran di malam hari, bisa dipakai untuk khusus zikir, bisa dipakai doa mah nggak ada yang namanya head atau tidak, tetap minta sama Allah dan sepertiga malam terakhir. Jadi tetap manfaat, tidak pakai untuk berat, tapi ada jeda untuk beristirahat. Syukurilah kita bisa ada istirahat sejenak ya. Tapi nanti harus semangat ya, punten. Jangan udah istirahat kebablasan, istirahat terus. Makanya tetap tidak boleh kebablasan istirahatnya. Walau alam. Ya, ada lagi pertanyaan dari, maaf tadi ya tidak bisa menyebutkan satu persatu pertanyaannya karena banyak yang senada, tapi insya Allah disampaikan isinya. Juga ini ada dari Dr. Yunita Hapsari dan dari Santi Insani. Bagaimana tentang niat Qiyamul katanya, niatnya kayak gimana? Terus juga bacaan yang harus dibaca, apakah surah Ali Imran ayat 190 sampai 195, itu juga dipertanyakan mengenai bacaan yang paling utamanya teh. Iya, Qiyamul niat Qiyamul ya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Arab, ya yang penting kan niat dalam hati. Kan ada yang memang diucapkan usolli, sunatat qiyamul lail, rokaataini, Allahu Akbar, ada yang seperti itu. Yang penting kan jangan sampai ini ngucapin usolli, tapi pikiran hati ke misal online mau pesen kerudung ya, kadang-kadang suka gitu. Usolli sunat al-qiyamul lail, Allahu Akbar, tapi mikirnya ke baju gitu ya. Justru yang penting di situ niat dalam hati. Niat saya sholat qiyamul lail. Qiyamul lail 2 rakaat. Allahu Akbar.
sepertinya mudah sekali. Dan yang penting tekad dalam hati lillahi ta'ala. Itu untuk niatnya. Untuk ayat Qur'annya bebas ya, tidak ada harus baca yang tadi ya surat Ali Imran, lillahi ma fis samawati, tidak. Mau ayat dan bahkan dibolehkan yang mudah bagimu. Jadi Allah tidak memberatkan. Kemampuan seseorang membaca ayat Quran beda-beda. Ada yang sudah hafizah 30 juz. Ya Allah, kalau teteh mah suka iri banget kepada yang sudah hafizah tuh. Kalau yang udah hafizah, udah mungkin 30 juz setiap malam coba. Qiyamul lailnya tuh 1 juz sambil bener-bener ditadaburi. Itu kan kalau 1 juz 1 rakaat, kalau 8 rakaat. 1 rakaat berarti 1 lembar. 2 halaman, terus dengan bacaan yang tartil, dia hafal. Ya Allah, betapa nikmatnya. Jadi kalau setiap malam dapat 1 juz, dapat nasihat langsung dengan sholat kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, ini yang Allah inginkan, 1 juz. Nanti besoknya, malam besoknya 1 juz. Jadi sebulan sekali bisa hatam Quran dalam 1 juz. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita semua ya dibimbing jadi hafizah, tapi bukan untuk supaya disebut hafizah, tapi bisa qiyamul lail nikmat gitu ya. Sekarang kita misalnya Ar-Rahman, itu juga baru sehalaman, ya itulah baca Ar-Rahman sambil dinikmati. Nanti rakaat kedua Al-Waqiah, bisanya 5 ayat Al-Waqiah. Nanti yang ketiga bisanya surat Al-Mulk misalnya, saya mau Al-Mulk gitu, sambil dinikmati, coba tuh. Jadi kalau semua 30 juz, kebayang berarti semua diurut isi kandungan Al-Quran minimal secara global gitu. Ya Allah, pantes kalau ulama-ulama yang hafal Quran, yang paham Quran mah udah asik aja malam teh. Udah atau membaca ayat-ayat Allah tuh mengasihkan. Kita belum sampai mungkin ke sana. Jadi sekarang mah yang bisa kita lakukan, yang mudah bagimu, Al-Ikhlas tidak apa-apa. Sekarang punya waktu, pengen nanti insya Allah ya ada program mungkin Teh Inas, Teteh mau ngajarin inilah bacaan Quran ya, yang hafalan gitu, yang pendek-pendek aja, tapi dengan dada yang enak gitu. Tapi ya Zoom mungkin seperti ini ya, tidak boleh di YouTube karena khusus akhwat. Insya Allah. Allah nanti kita jadwalkan ya Teh ya. Ya siap. Alhamdulillah sudah tambah lagi nih yang bergabung di Zoom sampai melebihi 100 jamaah. 100. Masya Allah. Ini ada Alhamdulillah. pertanyaan lagi, Teh. Bagaimana cara melaksanakan sholat tahajud? Apakah boleh berjamaah atau harus sendiri-sendiri gitu? Ya, boleh berjamaah. Ya dulu zaman Rasul kan ambilnya yang ketika sholat malam di Ramadan ya. Nah, Rasul sholat terus diikuti oleh jamaah di belakang itu dalam beberapa malam. Tapi Rasul jadi di rumah karena khawatir sholat malam itu dianggap wajib kan gitu. Artinya boleh. Kalau misalnya ibu pengen ada kebersamaan di rumah, bapaknya mengerti agama, mengerti cara jadi imam gitu. Pas sekali-kali deh sebulan sekali berjamaah yuk untuk kebersamaan. Indah sekali ya. Khusus Qiyamul Lail, berdoa bersama dipimpin oleh kepala keluarga, Masya Allah, pasti indah itu di situ. Kalaupun misalnya bapaknya nggak bisa, mungkin karena keilmu agamaannya belum cukup, ya ibu ajak, nak sekali-kali yuk berjamaah. Boleh, apalagi untuk melatih anak-anak remaja supaya mengerti berjamaah. Anak-anak yang masih SD ngerti apa itu namanya tahajud kan? Ya, subhanallah. Tapi tidak menjadi kewajiban harus berjamaah. Wallahu alam. Ada pertanyaan selanjutnya juga ini tentang wanita haid yang biasa mungkin tahajud ya, lalu ketika haid apakah boleh ketika sebelum tidur membaca Al-Mulk, Al-Waqiah, terus juga baca Al-Maksurat. Nah, itu tapi dalam kondisi haid itu apa aja yang boleh dilakukan oleh wanita haid? Nah, ini berbeda pendapat ya, selalu menjadi perbincangan. Jadi bagi yang meyakini bahwa membaca ayat Al-Quran ketika sedang haid tidak boleh, lakukan itu. Dan untuk berinteraksi dengan Al-Quran kan bisa sekarang mah ada dengan kaset ya, menyimak gitu.
juga bisa dengan tadabbur Quran, mungkin tilawahnya enggak, silahkan. Jadi ini mah bagaimana kita memilih yang enak ke hati karena semuanya ada sumbernya. Bahkan membaca Al-Quran bagi yang sedang head pun ada, itu Imam Malik. Apalagi niat untuk belajar, untuk mengistiqomahkan supaya enggak lupa hafalan, itu diperbolehkan. Jadi mangga, teteh mah tidak termasuk yang harus ini, masing-masing punya apa pilihan dan semua ada sumbernya. Saya mah tidak pengen sebelum tidur teh baca Al-Mulk, udah ingin jadi benteng buat kita, berarti ngambil imam yang membolehkan, ulama yang membolehkan membaca Al-Quran ketika haid. Nanti kalau ada teman yang enggak, saya mah asa enggak enak deh ini ayat suci, saya mah mau menyimak aja dari kaset apa, mangga, tidak usah saling menyalahkan. Wallahu alam. Masih ada pertanyaan ini teh, tapi sedikit menyeberang ke tema lain, tapi masih seputar salat-salat juga teh. Ini tentang salat qobliyah subuh. Apakah salat qobliyah subuh sama salat fajar itu sama katanya teh? Nah ini juga suka jadi perbincangan gitu ya. Ada yang mengatakan sholat fajar tuh qobliyah subuh teh gitu ya. Ada yang fajar itu sebelum qobla gitu. Dua-duanya mangga gitu ya. Tapi kalau teteh secara pribadi ngambil bahwa sholat fajar itu sama dengan qobla subuh. Qobla subuh. Tapi kalau memilih yang sebelum masuk subuh, berarti itu beda lagi, fajar katanya ya. Katanya. Tapi yang kuat itu yang sholat fajar itu adalah qobla subuh. Jadi sudah masuk ke subuh, hanya sholat sunnah sebelum subuh. Nah itu pahalanya besar sekali. Makanya ibu-ibu yang melewatkan qobla subuh teh sayang banget. Emang godaannya, aduh, apalagi ibu-ibu yang kadang-kadang ke dapur dulu, nanak air dulu, nanak nasi dulu, tapi hari qobla subuh enggak gitu ya. Punten ya jangan kesinggung. Padahal di situ kalau ingat, aduh itu teh dunia beserta isinya coba. Saking kalau ngitung pahala gitu, saking berharganya qobla subuh, dunia beserta isinya. Kalau kita nggak bisa punya rumah yang keren gitu ya, atau nanti Allah kasih gitu, tentu dengan sholat yang baik ya, yang terbaik gitu. Nah, jadi qobla subuh itu berarti berharga sekali. Udah diusahakan ibu-ibu yang sibuk gimana, udah nyuci piring mah nanti, udah selesai zikir, udah selesai apa gitu ya, sholat qoblanya udah, subuhnya udah gitu, wiridnya udah, zikir paginya sudah baru ke dapur gitu. Udah pekerjaan dapur mah nggak akan selesai. Mohon maaf ya ibu-ibu, nanti akan terasa tuh bagaimana nikmatnya ketika istiqomah qobla subuhnya dijaga, qobla duhur, ba'da maghrib itu minimal, ba'da isya, terus ya kalau qobla isya ya ghair muakkad ya, tapi yang penting-pentingnya. Wallahu alam. Ya teh, seperti kalau ada keterangan itu juga bahwa sahabat Nabi juga ya, saking gak mau kelewatnya qobla subuh, sholat fajar. Jadi katanya karena waktunya langsung sholat jamaah subuh, terlewat sholat fajarnya setelah sholat subuh katanya itu bisa Iya, dilakukan. ya boleh jadi kodok namanya ya. Iya. Kodok. Ya saking nggak mau kehilangan itu ya dunia beserta isinya. Pokoknya ibu-ibu mulai sekarang nanti qobla subuh apapun yang terjadi pokoknya diusahakan. Kecuali darurat emang mules misalnya ya, atau anak jerit-jeritan ya itu jangan. Tapi kalau memungkinkan pokoknya bisa lah qobla subuh. Biasanya qobla subuh kalau kelewat itu kalau telat sholat subuhnya. Makanya tidak boleh telat. Teteh coba bacain ya, nanti dicari hadisnya tentang sholat qobla subuh. Lanjut, Mbak Ines. Ada pertanyaan lain lagi, satu lagi ya. Ini tentang bagaimana, boleh nggak sih berdoa minta jodoh katanya ya. Terus ada lagi, kalau kita berdoa di sujud terakhir itu, ada doa-doa tambahan, berapa lama sih sujud kita gitu untuk meminta doa. Jadi pas masih proses sholat ya di sujud terakhir, berapa waktu yang lama di sujud tersebut katanya. Nah, memang baiknya kalau doa di sujud itu doanya yang dicontohkan oleh Rasul supaya bahasanya bukan bahasa kita ya gitu. Jadi kalau di sujud terakhir misalnya doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu kan doa dari Rasul.
Wahai Allah yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu itu. Jadi makanya sekarang coba ibu-ibu, kalau baju kan kita teh bosen ya, baju teh mending itu terus. Jadi pengen yang baru, coba cari doa-doa yang baru supaya variasi. Mani dari dulu teh Robbana atina fid dunya hasanah aja gitu ya. Atau doa apa ya, doa uh, Allahumma gfirli wali walidayya itu udah biasa gitu ya. Cari doa yang baru yang belum kita hafal gitu supaya ya semangat baru gitu. Nah, itu ketika sujud terakhir. Nah, ketika sujud terakhir itu lamanya segimana bebas ya, bebas ya. Ini terutama ketika sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu mungkin udahlah. Pokoknya yang utama-utama aja. Jadi lamanya segimana, bacaannya sebaiknya bacaan yang dari hadis ya. Jadi betul-betul yang memang bahasa Arab. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Majelis Taklim. Ini pertanyaannya sangat banyak, tapi kami ringkaskan ya biar dapat disampaikan oleh kami kepada Teteh. Saat ini akan ada tayangan lagi. Mohon silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak senang ketika seorang anak nanti di akhirat bisa memberikan mahkota yang indah sekali untuk kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang menghafal Quran dan mengamalkan Al-Quran. Tentu orang tua yang mendukung, yang mendidik anaknya supaya menjadi pecinta Al-Quran. Nah, para donatur yang wakaf untuk para penghafal Quran, kalaupun kita belum sanggup menghafal Al-Quran, mudah-mudahan dengan berdistribusi, baik itu secara finansial maupun secara doa gitu, subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari itu semua. Jadi terima kasih dan selamat berinfak. Insya Allah kita akan mendapatkan hadiah dari Allah. Hadiahnya sesuatu yang tidak diduga. Bisa keluarga kita, keluarga yang soleh-solehah, bisa juga rezeki kita semakin melimpah, dan yang paling utama adalah hadiah di sisi Allah kelak di surganya. Kita pun mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kajian Majelis Taklim Tasdikul Quran. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf untuk beberapa penanya yang belum bisa kami sampaikan pertanyaannya kepada Teteh karena memang waktu juga yang terbatas. Silakan Teteh untuk memberikan closing statement dan doa. Silakan. Udah habis? Masya Allah. Ya, Teteh nggak kerasa ya. Iya, Teteh mau sampaikan dulu ini hadis tadi supaya ibu-ibu semangat untuk sholat sunnah fajar ya, sholat qobla subuh. Ini hadisnya di Riyadhus Shalihin ya. Wa anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ayo bismillah, nanti ibu-ibu sebelum subuh, pokoknya gimana pun kondisinya, saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, yaitu sholat sunnah qobla subuh 2 rakaat. Tentu lakukan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya, perbincangan kita pada kali ini rasanya tak kerasa ya. Hanya Allah yang memberikan kemudahan kita bisa mengamalkannya. Bagi yang sudah istiqomah, jangan bangga ya, karena semua mudah bagi Allah untuk mencabut kembali ketika kita merasa karena kesolehan kita. Yang sudah istiqomah semata-mata karena taufik Allah, karena bimbingan Allah. Yang sudah istiqomah tetap minta supaya diberikan nikmat lagi, sehingga doa-doa kita juga menjadi jalan doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita juga dengan istiqomah menjalankan tahajud itu bagian dari usaha agar kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul memberikan contoh di malam hari sholat ya, di sholat malam hari memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersujud, ruku, dan meminta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami ingin selamat ya Allah.
keluarga kami pun ya Allah selamatkan, ya Allah bimbing kami agar kami menjadi orang-orang yang istiqomah menjalankan sholat malam, ya Allah. Berikan kenikmatan kepada kami, berikan kesabaran kepada kami ketika ujian menimpa kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah sholat malam kami selama ini. Walaupun kami belum merasakan nikmatnya, ya Allah, namun kami memohon kepadamu, terimalah seburuk apapun amal-amal kami, khususnya qiyamul lail kami. Jadikan keluarga kami keluarga yang istiqomah menjalankan sholat malam, ya Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih ini kepada para para penyimak ya, terutama yang sudah istiqomah memberikan infak, sedekah, wakaf kepada Dapa ya. Dapa itu ada Tasdikul Quran, ada Masjid Kalangsari Cijulang, juga ada Darul Mutmainah. Masya Allah, insya Allah sangat bermanfaat, dan semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih, Tete minta maaf. Makasih Mbak Inas ya. Insya Allah Jumat depan semoga kita bisa bertemu lagi. Nanti boleh request ya ke Mbak Inas mau materi apa aja. Insya Allah kalau Tete ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.